Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh ya, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 subtema 1 tentang bermain di lingkungan rumah. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kita lihat contoh yang pertama dulu ya. Contoh yang pertama yaitu terdapat gambar 2 kotak dan setiap satu kotak berisi 3 buah lingkaran. Apabila dalam bentuk penjumlahan dapat ditulis 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sedangkan dalam bentuk perkalian dapat ditulis 2 dikali 3 sama dengan 6. Angka 2 diperoleh dari jumlah kotak yang ada, sedangkan angka 3 diperoleh dari jumlah isi masing-masing setiap kotak. Dan angka 6 diperoleh dari jumlah setelah digabungkan. Nah, sekarang kita lanjut contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua terdapat gambar 4 kotak dan setiap satu kotak berisi 2 buah lingkaran. Apabila dalam bentuk penjumlahan dapat ditulis 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Jika dalam bentuk perkalian dapat ditulis 4 dikali 2 sama dengan 8. Angka 4 diperoleh dari jumlah kotak yang ada, sedangkan angka 2 diperoleh dari jumlah masing-masing isi setiap kotak. Dan angka 8 diperoleh dari jumlah setelah digabungkan. Anak-anak masih semangat ya? Sekarang kita akan melanjutkan contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga kali ini berbeda dengan contoh yang pertama dan kedua. Untuk contoh yang ketiga kali ini kita langsung menggunakan angka saja ya, tidak menggunakan gambar seperti contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Untuk soal nomor 1, 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2 ya. 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Kita lanjut soal nomor 3 ya. 5 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15. Nah, setelah tadi kita belajar tentang perkalian, sekarang kita lanjutkan belajar tentang mengenal permukaan benda dan kegunaannya. Berikut merupakan salah satu contohnya. Aku adalah sebuah benda, bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk, seperti bentuk perahu, pesawat, dan burung. Anak-anak, apakah kalian tahu benda apakah itu?
Ya, betul. Benda tersebut adalah kertas. Kertas kegunaannya yaitu untuk menulis, juga bisa untuk membuat beraneka ragam bentuk seperti bentuk perahu, pesawat, dan burung. Nah, sekarang kita lanjutkan belajar tentang macam-macam permukaan benda. Permukaan benda yaitu ada 5 macam. Yang pertama, permukaan benda halus, yaitu permukaannya licin, lembut, atau tidak kasar. Yang kedua, permukaan benda kasar. Permukaan benda kasar yaitu tidak halus, kesat. Yang ketiga, permukaan benda basah. Permukaan benda basah yaitu mengandung air. Yang keempat, permukaan benda tetap. Permukaan benda tetap yaitu tidak berubah atau bentuknya tetap. Yang kelima, permukaan benda berubah. Permukaan benda berubah yaitu berbeda dari semula bentuknya. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi tentang aturan. Aturan itu ada di mana-mana ya. Aturan berlaku bisa di rumah, di sekolah, di masyarakat, atau tempat lainnya. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan kita. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Sedangkan aturan di sekolah juga wajib ditaati oleh warga sekolah seperti guru, karyawan, dan siswa. Nah, sekarang kita lanjutkan belajar tentang aturan di rumah. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu aturan di rumah? Aturan di rumah yaitu aturan yang berlaku di rumah. Contohnya, yang pertama, bangun pagi pukul 5. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Yang ketiga, sholat subuh. Yang keempat, mandi. Dan yang kelima, membantu orang tua. Nah, sekarang kita lanjutkan belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada wujud benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya yaitu kelereng, batu, dan pensil. Wujud benda yang kedua yaitu benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya yaitu sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya yaitu udara di dalam balon, ban sepeda, kantong plastik yang ditiup. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Dan kalian tetap semangat ya belajar di rumah. Sekian dari Ustadzah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.